Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD sebagai dosen pengampu yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari kelompok 13, kelas 4A. Dengan beranggotakan yang pertama Gina Aulia Rohmah Wahyudi, yang kedua saya Raisa Gisela Safarina, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Sita Desviana. Adapun 7 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kebijakan dan inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pengertian dan karakteristik model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, contoh model pembelajaran inovatif. Yang keempat, pengertian inovasi media pembelajaran. Yang kelima, ada jenis, fungsi, dan contoh media pembelajaran inovatif. Yang keenam, ada pengembangan dan penggunaan inovasi media pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu manfaat serta tantangan dalam implementasi model dan media pembelajaran inovatif. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Pengertian, kebijakan, dan juga inovasi. Arti dari kebijakan menurut Klein dan Murphy dalam Sulasmi tahun 2021 adalah suatu aturan atau prinsip yang bertujuan untuk membimbing suatu organisasi atau dalam arti lain, kebijakan merupakan keseluruhan dari suatu peraturan dalam organisasi. Sementara itu, inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penemuan baru yang berupa gagasan, metode, atau alat yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik model pembelajaran inovatif. Yang pertama, pengertian pembelajaran inovatif. Menurut Susilawati dalam Lestari dan Kurnia tahun 2023, model pembelajaran inovatif itu adalah kebaruan dari strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi untuk dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Nah, adapun yang kedua yaitu karakteristik dalam model pembelajaran inovatif menurut Susilawati dalam Lestari dan Kurnia tahun 2023 yaitu yang pertama, aktif dan partisipatif, yaitu dalam model pembelajaran inovatif ini guru berperan sebagai fasilitator. Nah, yang kedua, berpusat pada siswa. Nah, dalam model ini siswa dijadikan pusat utama dalam pembelajaran. Adapun yang terakhir atau yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Yaitu model ini memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah Flip Classroom. Flip Classroom atau kelas terbalik merupakan model di mana siswa belajar materi terlebih dahulu di rumah melalui video atau bahan bacaan. Lalu saat di kelas mereka tidak lagi mendengarkan ceramah guru, melainkan melakukan diskusi, tanya jawab, atau menyelesaikan soal bersama. Kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah model pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberi tantangan untuk menyelesaikan sebuah proyek yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Selain belajar materi, siswa juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu Problem Based Learning atau PBL. Model ini dimulai dengan penyajian masalah. Siswa ditantang untuk menganalisis, mencari informasi, dan memecahkan suatu masalah secara mandiri atau berkelompok. Guru bertindak sebagai fasilitator. Yang keempat yaitu Cooperative Learning. Cooperative Learning adalah pembelajaran secara berkelompok, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Siswa bekerja sama, saling membantu, dan belajar bersama. Yang terakhir yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL. Model ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Siswa jadi lebih mudah memahami konsep karena mereka bisa melihat kaitannya dengan pengalaman sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis dan contoh media pembelajaran inovatif. Yang pertama yaitu jenis media visual. Media ini berupa gambar, diagram, peta konsep, dan infografik. Visualisasi ini membantu siswa memahami informasi dengan lebih jelas dan menarik, terutama bagi mereka yang dominan belajar secara visual. Yang kedua yaitu jenis media audiovisual. Contohnya video pembelajaran, animasi, atau film pendidikan. Media ini menyajikan suara dan gambar bergerak. Ketiga, jenis multimedia interaktif, seperti game edukatif, aplikasi pembelajaran seperti Kahoot atau Quizizz, serta simulasi interaktif. Siswa bisa berpartisipasi langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Keempat, jenis media manipulatif nyata, meliputi alat peraga, benda konkret, atau model miniatur. Media ini memungkinkan siswa belajar melalui sentuhan langsung, sangat efektif untuk menjelaskan konsep abstrak. Lalu, ada fungsi dari media pembelajaran inovatif. Fungsi yang pertama adalah menyederhanakan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Media membantu siswa memahami hal-hal yang sulit dipahami hanya melalui kata-kata dengan menghadirkan wujud nyata atau visualisasi konsep.
Fungsi kedua adalah meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Media yang menarik secara visual atau interaktif membuat siswa lebih fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Fungsi ketiga yaitu memfasilitasi berbagai gaya belajar seperti visual, audio, dan kinestetik. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, media pembelajaran bisa menjembatani semua gaya tersebut sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih efektif. Dan fungsi yang terakhir adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Dengan media pembelajaran yang tepat, siswa dapat terlibat langsung dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Selanjutnya yaitu pengertian inovasi media pembelajaran. Inovasi media pembelajaran adalah pembaruan alat bantu dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Media ini meliputi berbagai bentuk visual seperti gambar, diagram, peta, dan ilustrasi yang dapat membantu menyampaikan materi secara lebih efektif dan juga menarik. Dengan pendekatan yang lebih visual dan kontekstual, inovasi media pembelajaran membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan mampu meningkatkan minat serta pemahaman siswa secara mendalam. Selanjutnya yaitu pengembangan dan penggunaan inovasi media pembelajaran. Salah satu contoh pengembangan dan penggunaan inovasi media pembelajaran adalah penggunaan aplikasi dalam pembelajaran. Aplikasi pembelajaran merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan yang memungkinkan siswa untuk lebih mandiri dalam mengakses dan mengoperasikan media belajar. Aplikasi ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing dalam pelaksanaan pembelajaran daring, terutama dengan pendekatan blended learning. Penggunaan media digital menjadi peran yang sangat penting. Nah, sedangkan penggunaan inovasi media pembelajaran memberikan berbagai dampak positif, seperti meningkatkan interaktivitas dan kualitas hasil belajar, serta mempersingkat durasi pembelajaran. Media ini juga memungkinkan pembelajaran bisa diakses sesuai dengan kebutuhan dan lokasi siswa, sekaligus menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar. Selain itu, peran guru menjadi lebih efektif karena tidak lagi harus mengulang penjelasan, melainkan dapat fokus menjadi konsultan atau penasihat dalam mendampingi siswa belajar. Yang selanjutnya ada manfaat serta tantangan dalam implementasi model dan media pembelajaran inovatif di lingkungan pendidikan. Kita bahas yang manfaat dulu ya. Yang pertama, meningkatkan motivasi serta partisipasi siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Yang ketiga, membantu siswa memahami konsep belajar dengan lebih baik melalui pendekatan yang kontekstual. Yang keempat, mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang kompleks. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu memperluas akses pembelajaran melalui platform digital dalam serta sumber belajar online. Adapun tantangannya yaitu yang pertama keterbatasan infrastruktur, yang kedua kurangnya pelatihan guru, yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan, dan yang keempat terkendala waktu. Alhamdulillah pematerian sudah selesai, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kebijakan adaptif dan inovasi pembelajaran merupakan kunci peningkatan mutu pendidikan. Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi guru dan siswa, sementara inovasi seperti flipped classroom dan media digital mendorong pembelajaran aktif dan menyenangkan. Meski tantangan masih ada, sinergi antar kebijakan, pelaku pendidikan, dan teknologi sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, sekian dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.